Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok H akan mempresentasikan melalui video hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis user acceptance aplikasi Dana. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Rizakul Kansyah. Lalu ada teman saya, ada rekan saya, Arif, Indah, Rega, dan Simam. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya dengan rekan saya. Di bab 1 ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan aplikasi Dana, lalu menjelaskan tentang tujuan dan fungsi aplikasi Dana, dan juga menjelaskan tentang kepentingan aplikasi Dana. Next. Sejarah dan perkembangan aplikasi Dana. Dana didirikan oleh PT Ispay Debit Indonesia Co. pada tahun 2018 dengan misi mendorong inklusi keuangan di Indonesia melalui penggunaan teknologi inovatif. Aplikasi Dana menyediakan layanan finansial digital yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan kepada pengguna di Indonesia. Layanan tersebut mencakup pembayaran online, transfer dana, pembelian pulsa, dan pembayaran tagihan. Untuk perkembangannya sendiri, dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak diluncurkannya, Dana berhasil menggait jutaan pengguna aktif, pertumbuhannya cukup pesat dan terus meningkat. Dana juga terus meluncurkan fitur baru dan meningkatkan layanan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam dan terus berubah. Pada akhir 2020, Dana meluncurkan fitur baru, yaitu Dana Investasi Reksadana. Fitur ini bertujuan untuk mempromosikan inklusi finansial dan literasi investasi di Indonesia. Dana juga mempunyai misi untuk menjadi pemimpin dalam industri fintech di Indonesia. Melalui perkembangan yang signifikan dan inovasi yang konstan, Dana memberikan nilai tambah bagi pengguna dan masyarakat luas. Next. Tujuan dan fungsi Dana. Tujuannya yang pertama itu mendorong inklusi keuangan di Indonesia, yang kedua mempermudah transaksi digital sehari-hari, dan yang ketiga meningkatkan literasi keuangan dan investasi. Fungsi yang pertama sebagai transaksi keuangan itu dapat untuk pengiriman uang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa atau paket data, dan juga pembayaran di merchant yang bekerja sama dengan Dana. Fungsi yang kedua untuk berbelanja online. Ini terintegrasi dengan platform e-commerce populer seperti Bukalapak dan Blibli, dan juga memudahkan pengguna dalam berbelanja online. Fungsi yang ketiga sebagai investasi. Dana menyediakan fitur investasi melalui Dana Investasi Reksadana yang memungkinkan pengguna untuk memulai investasi dengan mudah dan aman. Fungsi yang keempat, keamanan. Dana mengedepankan keamanan dalam transaksi digital. Dana memiliki fitur keamanan seperti verifikasi OTP dan sidik jari untuk transaksi yang aman dan terpercaya. Dan yang terakhir, loyalty program. Ini tuh menawarkan program loyalty kepada pengguna setia yang mana pengguna dapat mengumpulkan poin yang bisa ditukar dengan penawaran dan juga diskon. Next. Kepentingan aplikasi Dana di pasar fintech. Yang pertama itu mendorong inklusi keuangan. Dana memberikan akses ke layanan keuangan kepada individu dengan akses terbatas atau tidak memiliki keterampilan dalam layanan perbankan tradisional. Yang lalu juga membantu mendemokratisasi akses ke layanan keuangan melalui transaksi mudah melalui smartphone. Yang kedua, sebagai kemitraan strategis. Ini tuh membangun kemitraan dengan berbagai entitas seperti platform e-commerce, restoran, dan supermarket. Dan ini juga memungkinkan pengguna melakukan pembayaran digital di berbagai titik layanan, mendorong adopsi pembayaran digital dan lebih luas. Lalu literasi finansial. Ini tuh memperkenalkan fitur seperti Dana Investasi Reksadana, yang mana membantu pengguna memahami konsep investasi dan memulai perjalanan investasi dengan cara yang sederhana. Selanjutnya, sebagai inovasi dan relevansi. Ini itu Dana terus memperkenalkan fitur baru dan memperluas metode pembayaran untuk memberikan kenyamanan dan fleksibilitas kepada penggunanya. Dana menjaga relevansi dalam industri yang kompetitif melalui inovasi terus-menerus. Lalu yang selanjutnya mendorong ekonomi digital.
Dana memainkan peran penting dalam mengalihkan transaksi ke platform digital. Dana mendorong Indonesia menuju ekonomi digital, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara, dan membantu membentuk arah pembangunan ekonomi digital di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu bab 2, proses bisnis. Pada bagian ini kita akan membahas model bisnis, alur proses bisnis, dan evaluasi efektivitas proses bisnis. Model bisnis Dana. Dana merupakan salah satu aplikasi pembayaran digital yang mengadopsi model bisnis berbasis dompet digital. Dalam model bisnis ini, Dana menyediakan platform yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi, pembayaran, transfer, pembelian, dan lain sebagainya. Kemudian alur bisnis aplikasi Dana. Dalam menjalankan operasionalnya, Dana memiliki alur bisnis yang terstruktur dan berfokus pada pengalaman pengguna yang mudah, cepat, dan aman. Dapat dilihat dari di kanan, flowchart secara ringkas dari alur proses bisnis aplikasi Dana yang dimulai dari membuka aplikasi Dana, melakukan pendaftaran, verifikasi dari pendaftaran, dan kemudian menampilkan menu. Pada menu ini akan menampilkan 3 menu lain, menu saldo, transaksi, top up yang saling berkaitan satu sama lain. Kemudian alur proses bisnis aplikasi Dana yang secara rinci. Yang pertama yaitu pendaftaran dan verifikasi. Proses pendaftaran adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh pengguna. Kemudian pengguna mengisi informasi pribadi yang diperlukan. Selanjutnya, pengguna akan menjalankan proses verifikasi identitas dengan mengunggah dokumen-dokumen yang diminta. Yang kedua yaitu pengisian saldo. Setelah melakukan proses pendaftaran dan verifikasi, pengguna dapat mengisi saldo Dana dengan berbagai metode. Dana memberikan kemudahan bagi pengguna dengan menyediakan opsi pengaturan pembayaran otomatis atau penambahan metode pembayaran lainnya. Kemudian penggunaan aplikasi. Setelah saldo Dana terisi, pengguna dapat menggunakan aplikasi untuk melakukan berbagai transaksi. Aplikasi Dana menyediakan berbagai fitur dan memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran. Pengguna dapat melakukan transaksi ini melalui interaksi dengan sistem Dana yang mengirim instruksi pembayaran atau transfer uang berdasarkan peminta pengguna. Kemudian yaitu keamanan dan proteksi. Dalam menjaga keamanan pengguna dan data pribadi mereka, Dana menyediakan fitur keamanan yang canggih. Pengguna harus melakukan verifikasi 2 faktor seperti menggunakan nomor telepon atau email yang terdaftar untuk melindungi akun mereka dari akses yang tidak sah. Selain itu, Dana menerapkan enkripsi data untuk melindungi informasi pengguna. Selanjutnya, promosi dan cashback. Dana seringkali menawarkan promosi, diskon, atau cashback kepada pengguna sebagai insentif untuk menggunakan aplikasi dalam transaksi tertentu. Melalui fitur ini, pengguna dapat memanfaatkan penawaran khusus yang diberikan oleh Dana. Kemudian layanan pelanggan. Dana menyediakan tim layanan pelanggan yang responsif dan siap membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah atau pertanyaan seputar aplikasi. Pengguna dapat menghubungi layanan pelanggan Dana melalui berbagai saluran komunikasi seperti telepon, email, atau media sosial. Selanjutnya, survei aplikasi Dana. Dapat dilihat yang pertama, survei dari pengguna aplikasi Dana bahwa sebagian besar responden menggunakan aplikasi Dana secara sering atau sangat sering untuk melakukan pembayaran. Bagi mereka, aplikasi ini sangat berguna dalam melakukan pembayaran sehari-hari seperti tagihan bulanan, pembelian online, dan pembayaran di toko fisik. Selanjutnya, pada bagian kecepatan proses transaksi, menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap proses transaksi di aplikasi Dana sangat cepat atau cepat. Meskipun mayoritas pengguna merasa transaksi di aplikasi Dana berjalan dengan cepat, beberapa responden menyatakan bahwa ada beberapa situasi di mana transaksi mengalami keterlambatan. Selanjutnya yaitu pada survei kelengkapan fitur. Mayoritas responden menyatakan bahwa fitur yang ditawarkan oleh Dana sangat lengkap. Beberapa fitur yang disoroti oleh pengguna termasuk pembayaran tagihan, transfer uang, pembelian produk, dan penggunaan QR Code untuk pembayaran di toko fisik. Responden juga menghargai kemudahan dalam penambahan metode pembayaran dan mengatur preferensi pembayaran otomatis. Lalu selanjutnya bab 3. Untuk penjelasan beberapa tampilan pada UI aplikasi Dana, itu di pertama terdapat tampilan utama, yaitu ketika pengguna membuka aplikasi Dana, mereka akan disambut dengan tampilan utama yang mencakup informasi akun mereka seperti saldo dan transaksi terakhir. Tampilan ini biasanya dirancang agar mudah dipahami dan memberikan akses cepat ke fitur-fitur utama.
Lalu selanjutnya terdapat navigasi, yaitu aplikasi Dana biasanya memiliki navigasi yang mudah digunakan untuk memungkinkan pengguna menjelajahi berbagai fitur yang terdapat di aplikasi Dana. Navigasi ini biasanya terletak di bagian bawah atau atas layar dan mencakup ikon-ikon yang mewakili fitur-fitur seperti transfer, pembayaran, top up, dan sebagainya. Pengguna dapat mengklik ikon-ikon ini untuk beralih antara halaman-halaman yang terkait. Lalu terdapat pencarian. Aplikasi Dana juga sering menyediakan fungsi pencarian yang memungkinkan pengguna mencari berbagai layanan atau merchant yang terhubung dengan aplikasi. Pencarian ini memudahkan pengguna untuk menemukan layanan atau merchant tertentu dengan cepat dan efisien. Lalu terdapat pengelolaan akun. Pengguna dapat mengakses pengaturan akun mereka melalui UI pada aplikasi Dana. Fitur-fitur seperti pengaturan profil, pengaturan keamanan, dan preferensi pribadi dapat diakses melalui yang terbuka ini. Pengguna dapat mengubah informasi pribadi mereka, mengelola preferensi notifikasi, dan melakukan tindakan keamanan seperti pengaturan kata sandi melalui tampilan ini. Next. Lalu terdapat riwayat transaksi. UI aplikasi Dana menyediakan informasi terperinci yang mencakup riwayat transaksi pengguna. Pengguna dapat melihat transaksi terakhir, mengelompokkan transaksi berdasarkan kategori tertentu, dan mengeksplorasi detail transaksi tertentu. Tampilan ini dapat mencakup tanggal, deskripsi, jumlah, dan status transaksi. Lalu selanjutnya ada pembayaran. Fitur pembayaran merupakan bagian penting dalam aplikasi Dana. UI untuk pembayaran dirancang agar mudah digunakan. Dengan pengguna dapat memasukkan informasi yang diperlukan seperti nomor telepon, ID transaksi, atau kode QR yang cepat. Tampilan ini juga memberikan konfirmasi pembayaran yang jelas dan status pembayaran yang terkait. Pemberitahuan. Aplikasi Dana biasanya memiliki sistem pemberitahuan yang menginformasikan pengguna tentang transaksi, promosi, atau informasi yang penting lainnya. UI untuk pemberitahuan ini menyajikan informasi secara terstruktur dan menawarkan pemilihan untuk membaca selengkapnya atau mengambil tindakan yang diperlukan. Next. Sebagai salah satu faktor kunci dalam keberhasilan sebuah aplikasi, pengalaman pengguna memiliki peran yang sangat penting. Dalam konteks aplikasi Dana, UX menjadi fokus utama dalam memberikan kemudahan, kepuasan, dan kenyamanan kepada pengguna. Mari kita lihat beberapa poin yang mengaruhi aplikasi Dana. Yang pertama yaitu desain intuitif. Untuk desain intuitif, tampilan termuka yang mudah dipahami dan intuitif, lalu terdapat navigasi yang jelas dan sederhana untuk memudahkan pengguna menemukan fitur dan melakukan tindakan yang diinginkan. Lalu terdapat kemudahan penggunaan, mencakup proses pendaftarannya simpel dan cepat, pengisian data yang minim dan penggunaan form yang efisien, lalu fungsi pencarian yang efektif untuk memudahkan pengguna menemukan informasi atau fitur tertentu. Lalu terdapat konsistensi visual, yaitu penggunaan pola desain yang konsisten di seluruh aplikasi, kepatuhan terhadap pedoman desain dan identitas merek Dana, penggunaan ikon dan elemen visual yang mudah dikenali dan bermakna. Lalu terdapat responsif dan adaptif. Desain yang responsif untuk berbagai ukuran layar dan perangkat. Lalu terdapat konten yang disesuaikan dengan perangkat pengguna untuk pengalaman yang optimal. Lalu terdapat keamanan dan perlindungan data, yaitu menjaga privasi pengguna dan mengomunikasikan langkah-langkah keamanan yang diterapkan, dan memberikan pengaturan privasi yang mudah diakses dan dapat dikonfigurasi. Personalisasi dan relevansi, menyediakan rekomendasi atau konten yang relevan dengan preferensi dan kebiasaan pengguna. Menawarkan fitur personalisasi seperti penyimpanan, informasi pembayaran, atau riwayat transaksi. Lalu pengalaman yang memuaskan, meminimalisir hambatan atau gangguan dalam proses transaksi, menyediakan dukungan pelanggan yang mudah diakses dan responsif, menggabungkan elemen desain yang menarik untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Dan yang terakhir, feedback yang jelas, yaitu memberikan umpan balik visual atau pesan yang jelas kepada pengguna setelah melakukan tindakan. Dan lalu memberikan notifikasi atau konfirmasi transaksi yang berhasil atau error. Next. Nah, menurut survei yang kami lakukan, sebagian besar pengguna mengatakan bahwa antarmuka Dana itu sangatlah user friendly. Lalu sebagian besar pengguna mengatakan bahwa kualitas desain grafis pada aplikasi Dana yaitu sangat baik, dan sebagian besar mengatakan cukup baik. Lalu sebagian besar pengguna, yaitu 68,8% pengguna Dana mengatakan bahwa fitur mencari untuk sebuah informasi yang dibutuhkan di aplikasi Dana sangat mudah
dan sebagian besar berkatakan mudah. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya bab 4 sistem keamanan. Dalam sistem keamanan ini kita akan bagi menjadi 3 bagian bagaimana sistem keamanan dalam aplikasi Dana itu bekerja. Yang pertama ada deskripsi, evaluasi, dan implementasi terhadap user acceptance. Bisa di next. Deskripsi dari sistem keamanan. Jadi sistem keamanan sendiri merupakan sistem yang dirancang sebagaimana rupa sebagai suatu benteng pertahanan yang melindungi hal-hal yang inklusif yang ada di dalamnya. Lalu karena Dana ini merupakan suatu vintage, jadi sistem keamanan yang digunakan Dana adalah sistem keamanan siber atau cyber, yaitu merupakan sistem keamanan yang dibuat agar data-data yang ada dalam database tidak dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Bisa di next. Lalu ada fitur keamanan dari Dana. Fitur keamanan dari Dana ini sebenarnya cukup banyak, namun akan saya bagi menjadi 3. Yang pertama ada fraud detection berbasis AI. Seperti yang kita tahu, AI adalah teknologi yang sekarang sudah sangat canggih. Namun AI dalam arti luas itu bisa dibilang merupakan suatu teknologi yang cukup banyak digunakan dan cukup banyak dibuat, termasuk digunakan oleh Dana ini. Contohnya adalah ketika kita ingin memasukkan sesuatu, ingin memasukkan data, itu kita akan diminta nomor PIN. Nah, PIN ini termasuk salah satu dari implementasi dari AI. Lalu contoh lainnya adalah kode OTP atau one time password, yang mana kode ini di-generate oleh AI itu. Lalu poin kedua ada verifikasi wajah. Verifikasi wajah ini lebih canggih dari AI dan lebih jarang digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu saja, namun proteksinya sangat tinggi. Verifikasi wajah bisa dibilang cukup untuk menghindari kejahatan cyber sebagaimana mungkin, karena verifikasi wajah ini cukup sulit untuk dibedakan. Lalu ada yang ketiga, Dana Protection. Dana Protection merupakan suatu fitur dari Dana, di mana Dana akan mengembalikan suatu kegagalan transaksi yang mana merupakan kesalahan dari sistem keamanan Dana. Jadi bagi pengguna tidak perlu untuk khawatir karena Dana memberikan garansi untuk kerusakan sistem keamanan. Bisa di next. Lalu selanjutnya kami telah mengevaluasi pengguna-pengguna Dana yang mana berjumlah 64 responden untuk mengisi survei. Nah, apakah proteksi password dirasa kuat? 67,2% merasakan bahwa proteksi password di Dana sangatlah kuat. Dan setidaknya ada 90% lebih pengguna yang merasakan cukup kuat untuk memproteksi atau mengamani data-data yang ada di Dana. Bisa di next. Seberapa sering terkena masalah keamanan? Nah, pengguna ini meskipun tadi 90%-nya merasa cukup kuat untuk memproteksi data-data, namun hanya 75% yang tidak pernah terkena masalah keamanan. Sedangkan di bawah ada 25% sisanya itu setidaknya pernah sekali terkena masalah keamanan, dan ada sebagian kecil yang sangat sering terkena masalah keamanan ini. Boleh di next. Yakinkah para pengguna ini dalam keamanan Dana? Hanya 56,3% yang sangat yakin akan keamanan yang ada di Dana. Dan setidaknya ada 88% yang yakin akan keamanan aplikasi Dana. Jadi kesimpulannya, meskipun
75% tadi itu tidak pernah mengalami kerusakan sistem keamanan di Dana. Namun yang sangat yakin ini adalah hanya 56,3%. Sehingga dari Dana sendiri perlu untuk meningkatkan kepercayaan sistem keamanannya kepada pengguna. Boleh di next. Nah, yang terakhir ini implikasi terhadap user acceptance, yaitu bagaimana apa pengaruh sistem keamanan Dana terhadap kepercayaan penggunanya. Yang pertama, sistem keamanan ini dapat meningkatkan kepercayaan pengguna. Karena sistem keamanan yang tinggi dan canggih akan lebih meningkatkan kepercayaan penggunanya untuk menggunakan aplikasi Dana tersebut. Yang kedua, ada perlindungan data pribadi. Karena data pengguna ini adalah data yang bersifat pribadi dan tidak boleh sampai bocor ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk meningkatkan user acceptance-nya, data pribadi ini harus dilindungi dengan sangat-sangat baik. Lalu yang ketiga ada mempertahankan reputasi dan kepuasan. Karena sistem keamanan yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat itu bisa mempertahankan reputasi Dana ini dan kepuasan pelanggan terhadap aplikasinya. Oke, masuk ke bab 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT itu yaitu S terdapat strength atau kekuatan, W weakness kelemahan, O untuk opportunities atau peluang, dan T untuk threat atau ancaman. Kali ini saya akan membahas kepada strength terlebih dahulu. Strength atau kekuatan pada aplikasi Dana memiliki beberapa kekuatan, terutama kemudahan penggunaan. Kemudahan penggunaan terbuka, penggunaan yang intuitif dan mudah digunakan. Lalu ada juga basis pengguna yang besar. Jutaan pengguna aktif aplikasi Dana memberikan keuntungan dalam pembiayaan dan kerjasama dengan mitra bisnis. Dan yang ketiga ada integrasi dengan penyedia layanan lain, yaitu yang dimana kemampuan aplikasi Dana ini untuk melakukan berbagai transaksi melalui satu aplikasi. Lalu yang keempat, terdapat integrasi dengan penyedia layanan lain, yaitu dengan cara kemampuan untuk melakukan berbagai transaksi melalui satu aplikasi. Lalu yang kelima ini ada keamanan dan pelindungan data. Bisa dibilang ini suatu kekuatan bagi suatu aplikasi yang terdapat di Dana, karena fitur keamanan yang kuat dan pelindungan data yang menjaga keamanan transaksi itu sangatlah penting untuk user. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang weakness atau kelemahannya pada aplikasi Dana. Yang pertama yaitu keterbatasan geografis. Kenapa bisa dibilang keterbatasan geografis? Karena terbatas pada wilayah tertentu di Indonesia saja. Jadi aplikasi Dana ini belum bisa meluas di seluruh Indonesia. Terutama aplikasi Dana ini baru dapat di wilayah. Untuk di luar wilayah kota-kota besar mungkin sangat sulit untuk menjangkaunya untuk dapat menggunakan aplikasi Dana. Yang kedua yaitu ketergantungan pada jaringan internet. Keterbatasan pada membutuhkan akses internet yang stabil itu kunci penting untuk menggunakan aplikasi Dana. Karena apabila tidak ada sinyal ataupun tidak ada jaringan internet, aplikasi ini tidak dapat digunakan. Lalu yang ketiga, saya akan membahas opportunities atau peluang. Opportunities pada aplikasi Dana ini yaitu pertama, pertumbuhan pasar e-commerce. Saya menjelaskan di sini tentang memanfaatkan pertumbuhan pasar e-commerce dengan solusi pembayaran yang mudah dan aman. Lalu yang kedua ada ekspansi ke wilayah baru, yaitu dengan peluang untuk ekspansi ke wilayah baru, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu yang ketiga ada kolaborasi dengan mitra bisnis, yang dimana aplikasi Dana ini melakukan kerjasama dengan bank, merchant, atau perusahaan fintech lainnya untuk meningkatkan layanan dan menawarkan produk baru. Yang terakhir, saya akan membahas tentang threat atau ancaman pada aplikasi Dana. Ancaman pada aplikasi Dana ini terdapat pada persaingan yang ketat. Sangat jelas sekali karena sudah banyak aplikasi yang sama seperti Dana, seperti GoPay, dan lain-lainnya. Persaingan dengan perusahaan besar dan startup lainnya dalam industri pembayaran digital. Lalu yang kedua ada perubahan regulasi. Perubahan regulasi terkait layanan pembayaran digital dapat mempengaruhi operasional Dana, seperti
perubahan layanan dalam keuangan negara. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan ancaman pada aplikasi Dana, yaitu pada keamanan dan privasi data. Ancaman terhadap keamanan dan privasi data dalam industri pembayaran digital, karena aplikasi Dana ini pasti memiliki update untuk memperbarui keamanannya. Namun saat ini banyak survei menjelaskan bahwa aplikasi Dana ini masih sangat rentan dalam keamanannya. Next. Selanjutnya di bab 6 itu tentang rekomendasi dan solusi. Rekomendasi peningkatan untuk UI UX-nya. Yang pertama ada verifikasi visual. Ini memperbarui tampilan visual aplikasi dengan desain yang segar, modern, dan intuitif. Dan juga gunakan palet warna menarik, icon yang jelas, dan font yang mudah dibaca. Lalu ada penyederhanaan navigasi. Membuat navigasi aplikasi menjadi lebih sederhana dan mudah diikuti, dan juga gunakan menu yang jelas dan terstruktur. Serta icon atau papan navigasi yang tetap pada bagian atas atau bawah layar. Lalu ada peningkatan proses registrasi. Ini untuk memperbaiki proses registrasi yang dapat mengurangi hambatan bagi pengguna baru dan juga meminimalkan jumlah informasi yang diminta pada tahap awal dan pilih opsi registrasi yang mudah. Lalu ada personalisasi dan rekomendasi. Ini menawarkan rekomendasi dan konten yang relevan berdasarkan preferensi dan riwayat pengguna, dan juga gunakan algoritma cerdas untuk memberikan saran yang tepat kepada penggunanya. Lalu pengalaman pemesanan yang mulus. Nah, ini tuh untuk memastikan proses pemesanan dan pembayaran berjalan dengan lancar dan mudah, dan juga menyederhanakan langkah-langkahnya dengan sedikit klik atau isian yang diperlukan dari penggunanya. Lalu ada umpan balik dari pengguna. Ini tuh untuk memberikan sarana bagi pengguna untuk memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka dan juga menggunakan survei singkat atau sistem penilaian untuk mengevaluasi kepuasan penggunanya. Lalu pengoptimalan kinerja. Ini untuk memastikan aplikasi berjalan dengan lancar dan responsif dan juga meminimalkan waktu pemuatan, memperbaiki masalah kecepatan, dan mengoptimalkan penggunaan memori. Lalu yang terakhir ada uji pengguna. Ini tuh dilakukan pengujian pengguna untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman mereka dan juga mengidentifikasi potensi masalah atau kesulitan yang dihadapi pengguna. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan aplikasi Dana melalui perbaikan pada aspek UI UX-nya. Lalu berikutnya ada solusi untuk peningkatan sistem keamanan. Yang pertama, enkripsi data. Ini melindungi data pengguna dengan enkripsi informasi sensitif seperti data pribadi, rincian transaksi, dan informasi keuangan. Lalu ada autentikasi pengguna, menerapkan metode autentikasi ganda multi-factor authentication untuk memberikan lapisan keamanan tambahan. Lalu ada pemantauan aktivitas pengguna, yang mana mengimplementasikan sistem pemantauan aktivitas pengguna untuk mendeteksi pola aktivitas mencurigakan. Lalu ada perlindungan terhadap serangan pencurian data. Ini melakukan langkah-langkah keamanan untuk melindungi dari serangan XSS, injeksi SQL, dan kerentanan serangan lainnya. Lalu ada manajemen izin pengguna. Ini menerapkan manajemen izin pengguna yang tepat untuk membatasi akses ke fitur dan data tertentu. Lalu juga ada audit keamanan. Ini dilakukan secara teratur untuk mengevaluasi keandalan sistem keamanan aplikasi. Lalu ada edukasi pengguna. Ini tuh menyediakan materi edukasi dan panduan keamanan kepada pengguna aplikasi Dana. Lalu yang terakhir ada kolaborasi dengan ahli keamanan. Kerjasama dengan ahli keamanan atau perusahaan keamanan cyber untuk mendapatkan wawasan tentang praktik keamanan terbaru. Dengan menerapkan solusi-solusi di atas, aplikasi Dana dapat meningkatkan sistem keamanannya, memberikan perlindungan yang lebih baik lagi, dan membangun kepercayaan terhadap keamanan dan privasi data. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.